Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita masukin materi yang berikutnya, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana kita selalu diberi rahmat, karunia, bahkan kesehatan yang begitu luar biasa sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran, ngikutin materi pembelajaran sebagaimana biasanya. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliau jugalah yang kita harapkan di yaumil akhir. Oke anak ibu, sebelumnya ibu harap kamu sudah mempersiapkan seluruh perlengkapan kamu untuk mengikuti materi kita. Oke anak ibu, sebelum kita memasukin materi kita hari ini yang berjudul penyelenggaraan jenazah, ada baiknya sedikit kita bercerita tentang kehidupan kita bermasyarakat. Terutama kamu sebagai seorang siswa, seorang pelajar yang saling mengikat silaturahim dengan teman satu kelas kamu. Anak ibu, Allah ciptakan manusia itu tidak selamanya dalam keadaan bahagia, tidak selamanya dalam keadaan senang, tidak semua dalam keadaan sehat. Nah, di sini kita dituntut sebagai seorang muslim ketika teman kita lagi terkena musibah, contoh kecilnya mungkin si Polan sakit gitu. Nah, di situ ada kewajiban kita nakku, yaitu mengunjungin teman kita tersebut yang dalam keadaan sakit. Nah, ini apa sih Bu fungsinya? Apa sih Bu tujuannya? Tujuannya adalah supaya dia itu termotivasi untuk sembuh. Dengan kehadiran kita, mungkin kita mendoakan dengan doa-doa kita, insya Allah Allah segera angkat penyakitnya. Nah, selanjutnya anak ibu, materi kita yaitu tentang penyelenggaraan jenazah ini. Di situ lebih erat kaitannya kepada kehidupan sosial gitu, karena di sini tuntut bagaimana kita sebagai seorang muslim terhadap sesama, terutama terhadap masyarakat atau orang-orang sekitar kita yang beragama Islam secara khusus ataupun secara globalnya dengan sesama ciptaan Allah. Oke anak ibu, kita lanjutkan kepada materi yakni adalah tentang kewajiban kita seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Antara lain itu adalah memandikan, kedua mengafankan, kemudian mensolatkan, selanjutnya adalah menguburkan. Nah, poin-poin ini adalah poin kita terhadap kewajiban kita terhadap seorang jenazah. Anak ibu, jikalau kita bertakziah, di situ juga kita memiliki etika-etika tertentu. Di antaranya adalah menjaga lisan kita. Karena apa? Ketika kita bertakziah itu lisan ini jangan sampai membawa fitnah. Nah, jadi kebanyakan atau mungkin kamu juga pernah pergi takziah gitu, entah kerabat kamu yang sedang meninggal atau teman kamu yang kena musibah. Nah, di sana itu kamu itu bukan untuk merumpi, bukan untuk bercerita, untuk ketawa-ketiwi, tetapi di sana itu berdoa, mendoakan ahli ahli mayitnya gitu, mendoakan keluarganya biar semua bisa diberi kesabaran gitu kan, mampu menghadapi cobaan ini gitu. Tidak sebaliknya ya nakku ya, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi. Nah, ini akan melukai perasaan si keluarga yang terkena musibah. Anak ibu sekalian, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan jenazah itu yang paling utama adalah memandikan jenazah. Nah, yang kedua itu adalah mengafankan jenazah, yang ketiga mensolatkan, yang terakhir adalah mengantarkan ke peristirahatan yang terakhir. Kita masukin kepada poin memandikan jenazah. Nah, dalam memandikan jenazah ini sayang, tentu juga ada
aturan-aturannya yang sudah dijelaskan dalam agama gitu. Di sini apa Bu salah satunya aturannya itu apa gitu. Nah, yang paling utama adalah ketika yang memandikan itu haruslah kerabat terdekat, harus yang muhrim dan memang sama-sama satu jenis kelamin. Bu, emang kenapa Bu kalau misalnya yang memandikan itu berbeda gitu kan? Nah, tentu sudah menyalahin aturan agama, menyalahin syariah karena dikhawatirkan ada menimbulkan fitnah. Tetapi boleh seandainya yang meninggal itu seorang laki-laki, seorang bapak gitu, istrinya dibolehkan untuk memandikan dan sebaliknya seandainya yang meninggal itu istrinya, suaminya boleh ikut memandikan. Nah, selagi memang dianggap mampu gitu. Nah, kemudian aku, dalam proses mandikan ini tentulah dibimbing oleh seorang, Bilal. Nah, Bilal ini sudah paham aturan-aturannya dan Bilal ini sudah tahu ketentuannya, tata caranya bagaimana yang paling utama awal yang diwudukan dulu sampai, disucikan dulu sampai terakhir itu si ahli mayit diwudukan. Sudah mempunyai, kriteria dan ketentuan tidak bisa juga kamu asal mandi-mandikan saja juga itu tidak benar gitu. Nah setelah proses, memandikan ini kita lanjut ke proses, pengafanan. Nah sayang di proses pengafanan ini ada ada ketentuannya lagi, apa itu Ibu? Nah, kalau untuk yang laki-laki itu dipergunakan 3 helai kain kafannya, 3 helai. Kemudian kalau untuk yang wanita itu 5 helai. Bu, kalau misalnya boleh nggak Bu kalau helainya itu ditambah? Nah, sah, boleh-boleh aja, kalau memang, dia memang tidak mencukupi, dibolehkan juga menambah, lembarannya gitu. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya ditanya gitu kan, beliau mengatakan, kain kafannya Rasulullah itu terdiri dari 3 helai kain putih. Nah, begitu. Nah, jadi untuk yang laki-laki sudah tahu kamu itu udah 3 helai, untuk yang wanita itu adalah 5 helai. Nah, anak Ibu, nah pada proses mengafan ini juga, Ibu harap, kamu juga harus mengerti, kita, sebagai seorang wanita atau sebaiknya kita laki-laki, tidak dibolehkan, melihat pada proses ini gitu. Karena apa? Karena ini juga bakal menimbulkan fitnah. Nah, fitnah bagi jenazah dan juga bagi, ahli keluarga. Karena memang tidak dibenarkan, eee, ketika seorang wanita atau yang lainnya wanita yang meninggal itu yang lain atau laki-laki itu melihat melihat, ininya gitu, anggota tubuhnya itu sama sekali dilarang dalam syariah kita dan itu emang tidak dibenarkan. Makanya kamu bisa, eee, makanya ketika kamu melihat di lapangan gitu, ketika proses, memandikan, proses mengafan ini tentu ditutup pakai hijab. Nah ini, salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan fitnah di antara kita semua. Nah, kita lanjutkan Nakku setelah selesai mengafankan tadi, kita lanjutkan kepada mensolatkan jenazah. Nah, di sini Nakku, letak. Nah, kita bahas tentang letaknya. Kalau letak seorang jenazah laki-laki itu, biasanya kan sudah di depan. Nah, di depan ini kemudian, imam, kalau yang laki-laki imam itu berdiri di batasan kepala, di atas kepalanya dan kalau untuk yang perempuan di batasan, perutnya. Seperti itu ya, Nak, ya. Nah, dalam pelaksanaan sholat jenazah tersebut, tidak menggunakan atau tidak adanya sujud, rukun, ya seperti sholat 5 waktu pada umumnya. Jangan di sini kamu jangan sampai salah ya, buat malu nanti. Nah, ini anak ibu sekalian, diawali dengan niat. Nah, niat sholat jenazah itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nih kalau yang laki-laki bisa ibu contohkan bacanya adalah Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardol kifayati, makmuman lillahi ta'ala. Kalau kamu menjadi makmum, tapi kalau kamu menjadi imam tinggal tambahin imam. Nah, kalau untuk yang wanita nih Ibu ada perbedaannya letaknya di hadzihilnya dengan maitati. Usolli ala hadzihil maitati arba'a takbiratin fardol kifayah makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini masih di antara niat salatnya aja.
Lanjut nak ke takbir pertama. Takbir pertama itu sayang itu yang dibaca ada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca dari awal sampai selesai. Lanjut kemudian adalah takbir berikutnya adalah bacaan sholawat. Nah, bacaan sholat ini tentu kamu semua sudah hafal karena ini memang keseharian kita eh, dalam tentu kamu sudah bisa ya, karena selawat ini hari-hari kita lafalkan ya, terutama pada saat sholat lima waktu, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau mau sampai situ boleh, kalau mau turunkan juga boleh. Nah, takbir berikutnya, takbir ketiga itu ada doanya lagi. Nah, ini berbeda juga antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau yang untuk laki-laki itu ini Bu baca doanya yang singkat saja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di sini letaknya di hu-nya. Kalau yang perempuan itu diganti dengan bacaan ha. Jadi kalau wanita itu nakku doanya Allahumma firlahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini skala kecilnya, skala pendeknya ya sayang ya. Nanti kamu bisa hafal lagi minggu depan untuk skala yang lebih panjang. Nah, kita lanjut kepada takbir yang keempat. Nah, di takbir keempat ini juga sama, yaitu membacakan doa. Adapun bacaan doanya itu yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa filana walahu. Ini juga bacaan yang pendek karena ibu harap kamu semuanya harus bisa dan harus mampu, terutama kalau laki-laki kemungkinan besar karena seorang laki-laki itu ada seorang imam, jadi ibu mau setidaknya itu kamu jadi imam buat diri kamu. Nah, kalau misalnya kita lagi terkena musibah atau kerabat kita yang memang yang sedang terkena musibah itu adalah memang kita sendiri, ibu mau kamu itu mampu menjadi seorang imam. Jadi walaupun dengan tulisan atau bacaan-bacaan yang pendek, kalau memang kamu mampu silahkan coba, jangan takut karena sebaik-baiknya adalah ketika kerabat atau anak sendiri yang menjadi imam itu yang paling utama. Nah, kemudian setelah bacaan doa tersebut, maka ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian situ biasanya nanti imamnya akan memberikan tausiah tentang bagaimana kedepannya atau bagaimana untuk doa yang terbaik untuk si jenazah. Selanjutnya setelah proses pensolatan itu nakku, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu adalah mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, anak ibu sekalian, perlu ibu ingatkan, sekali lagi perlu ibu ingatkan bagi kamu nih yang perempuan, boleh kamu ikut mengantarkan jenazah, silahkan, tetapi usahakan ketika ketika kaum Adam yang mengantarkan, yang mengusung tadi jenazah tadi telah kembali, nah kamu baru bisa masuk atau ke area tersebut mendatangi kuburan tersebut. Karena apa? Ini sekali lagi ibu tekankan untuk menghindari fitnah. Bu, kenapa sih Bu ibu selalu mengatakan fitnah? Ya, karena perempuan itu sebenarnya seluruhnya itu adalah aurat. Tubuhnya itu mengandung aurat. Nah, kamu dikhawatirkan tidak mampu menjaga aurat kamu ketika sedang dihadapkan dalam keadaan susah atau kesedihan yang luar biasa, contohnya seperti yang di kematian tersebut. Nah, anak ibu, itu tadi adalah proses-proses tentang dari awal tentang cara kamu bertajiah, mengafankan, mensolatkan sampai mengantar ke liang kubur. Nah, di sini poin-poin ini ibu harap kamu betul-betul mampu menguasai, kamu betul-betul memahaminya, sehingga kedepannya dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan yang nyata di masyarakat kita. Mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kita ketemu pada materi berikutnya di minggu akan datang.
Harapan ibu, doa ibu, kamu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jalankan perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.